Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah lah pengayom pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kesesatan, dari kegelapan kezaliman, dari kegelapan kemurkaan menuju kepada terangnya hidayah Allah. Sedangkan orang-orang kafir, pengayom pelindung mereka adalah taghut, setan, iblis. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, di mana terangnya sudah petunjuk, di mana terangnya sudah kebenaran. Pada akhirnya si taghut akan mengiring mereka kepada kegelapan, kepada kesalahan, kepada kepicikan, kepada dendam, kepada hal-hal yang negatif. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin muslimat, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang memilukan hati kita sebagai umat muslim. Melihat kejadian Habib Bahar, seorang ulama, seorang kiai, seorang sepuh yang dianggap sepuh, yang dituakan, seorang pemimpin pesantren yang lebih membuat kita teriris hati kita. Beliau adalah seorang keturunan Rasulullah yang hari ini ditangkap kembali. Masya Allah, saudaraku, ikhwani fillah, betapa lama Habib Bahar itu dipenjara. Keistiqomahan beliau dalam berdakwah, dalam kebenaran, membuat penjara itu menjadi pesantren, menjadi ahli sholawat, menjadi ahli zikir. Banyak orang yang taubat didakwahi oleh Habib Bahar. Kerinduan orang-orang yang berada di luar penjara itu sudah memuncak tingginya kepada Habib Bahar. Maka Habib pulang disambut dengan riang, disambut dengan gembira, disambut dengan tawa, disambut dengan sukacita. Akhirnya kerinduan itu membuat orang beramai-ramai mendatangi pesantrennya Habib Bahar. Sebagai seorang muslim, layakkah kita tutup pintu? Sebagai seorang muslim, layakkah kita usir? Sebagai seorang muslim, layakkah kita halangi mereka mau datang? Sebagai seorang ulama, dakwah tidak berhenti. Tapi timbul satu pertanyaan besar. Kenapa keramaian yang ada di pesantren Habib Bahar menyebabkan langsung ditangkap Habib Bahar? Apa tidak ada tempat yang ramai selain itu? Kita boleh lihat ruko-ruko, kita boleh lihat banyaknya kadang-kadang perkumpulan-perkumpulan, kita boleh lihat kadang-kadang swalayan. Bukan sedikit orang yang berjubel, rame, tidak mengatur jarak, tidak menggunakan masker, kadang-kadang melanggar peraturan-peraturan yang diarahkan negara terhadap antisipasi COVID-19. Tapi keramaian yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak mendapatkan pandangan hukum, tidak mendapatkan ganjaran hukum sebagaimana yang terjadi pada Habib Bahar. Masya Allah. Tanda apa ini Ustaz?
Tanda apa kalau ulama sudah sering dipersekusi? Tanda apa kalau ulama sudah sering dimusuhi? Tanda apa kalau ulama sudah sering ditangkapi? Tanda apa kalau ulama sudah sering dianggap sebagai sampah yang membuat keonaran, yang kadang-kadang dianggap sebagai orang yang membuat provokatif, memprovokasi. Masya Allah. Saya mengatakan orang-orang yang melakukannya biasanya mereka mayoritas tidak mencintai Tuhan. Bahkan mohon maaf, biasanya mereka adalah mayoritas orang-orang yang kadang-kadang membenci orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau bahasa agamanya, mereka orang-orang seperti itu digolongkan munafik. Munafik. Lihat betapa banyak orang-orang yang senang gembira buat satu konten tertawa ria dengan ditangkapnya Habib Bahar. Masya Allah. Siapa yang tertawa dengan ditangkapnya kembali cucu Rasulullah, seorang pendai, seorang singa podium, seorang mujahid fisabilillah? Kecuali mereka adalah orang-orang munafik. Jadi saudaraku, mari pilih. Anda menjadi mukmin, mujahid, pengayom Anda, pelindung Anda adalah Allah, atau Anda berada di sebelah pihak menjadi orang-orang munafik, menjadi orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai pelindung Anda. Masya Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik maka tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Maka wahai penguasa negeriku, penguasa negeri Indonesia yang kucintai, negeri yang makmur, aman, loh jenawi, luar biasa, dunia, negeri yang kaya dengan segala-galanya. Jangan memusuhi ulama. Jangan memusuhi ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ketika kita memusuhi mereka, Masya Allah, demi Allah, Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat Anda. Maka saudaraku, kaum muslimin muslimat, ikhwani fillah, cepat kita ambil sikap menjadi seorang muslim yang istiqamah menjaga agama Allah, mencintai agama Allah, atau menjadi seorang muslim yang kadang-kadang ikut berteman dengan musuh-musuh Allah. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan ini sebagai bahan perenungan kita, mengambil sikap ke depan. Habib Bahar satu contoh betapa kebenaran sudah mulai sulit untuk berdiri di negeri ini. Dan bukan Habib Bahar saja yang menjadi korban, tapi kita sebagai mayoritas muslim, apabila mendiamkan hal ini, kita anggap hal ini hal biasa, kita anggap ulama yang dipenjara itu biasa, awas. Man adza waliyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang yang dikasihi oleh Allah, kata Allah, sesungguhnya mereka telah menyakiti aku. Masya Allah. Bumi ini milik Allah, langit milik Allah, semua milik Allah. Anda mau kemana kalau sang pemilik sudah tidak ridha kepada Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.